ketemu lagi sama Miss Big the Blue Whale di minggu pertama di bulan Juli ini. Adik-adik, kalau di bulan lalu kita sudah belajar mengenai kepemimpinan, di bulan ini kita akan belajar mengenai menjadi tangguh atau bahasa Inggrisnya tough. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar bersama Miss Pinky the Seahorse dan juga kalian akan belajar di kelas Zoom bersama kakak-kakak ya. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 yang berbunyi, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Halo adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Miss Pinky the Seahorse. Adik-adik, di bulan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Betul sekali. Kalau ada yang jawab tentang kepemimpinan, luar biasa, semuanya masih ingat ya. Benar adik-adik, di bulan kemarin kita belajar tentang sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, di minggu ini, di bulan Juli, kita mau belajar hal yang baru lagi nih. Kita belajar tentang menjadi, adik-adik coba yuk, semuanya ikutan Miss Pinky the Seahorse. Menjadi tangguh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan tentang Paulus, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami bersama-sama berkumpul kembali dalam sukacita untuk mendengarkan firman-Mu.
Bapak, sebentar lagi kami mau belajar tentang sosok Paulus yang memilih untuk mengikut Tuhan dan selalu percaya dan selalu berpendirian teguh akan Engkau. Kami mau belajar berpendirian teguh, berpengharapan akan Tuhan dari sosok Paulus. Bapak berkati kami, berikan kami hati yang bercukacita dan roh yang tenang agar kami boleh belajar sesuatu yang baru. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, apa sih itu menjadi tangguh? Adik-adik pernah dengar nggak? Apa ya tangguh? Apa ya menjadi tangguh? Nah, tangguh berarti kita tetap berpendirian teguh, tetap menjadi kuat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan menyertai kita di dalam keadaan apapun dan juga di dalam segala rintangan yang kita hadapi. Nah, adik-adik, dalam minggu-minggu ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menjadi tangguh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Di minggu ini kita mau belajar tentang seorang tokoh, yaitu Paulus. Kita akan belajar tentang tokoh Paulus. Miss Pinky the Seahorse yakin nih pasti semuanya udah pada denger ya tentang Paulus. Kita mau dengerin lagi yuk tentang Paulus, bagaimana Paulus yang berkeputusan untuk mengikut Yesus dan terus percaya dan kuat di dalam Yesus. Nah, kalau adik-adik sudah sering nih dengar cerita tentang Paulus, apakah adik-adik tahu kalau sebenarnya Paulus itu namanya bukan Paulus loh sebelumnya? Ada yang tahu nggak nama sebelumnya siapa? Ayo Miss Pinky mau denger nih, siapa ya nama sebelumnya ya? Ayo yang kenceng yuk. Saulus. Lalu apa ya yang terjadi dengan Saulus sehingga namanya berganti menjadi Paulus? Duh, Miss Pinky the Seahorse juga penasaran nih. Adik-adik juga pasti penasaran kan? Yuk, mari kita sama-sama mendengarkan cerita tentang Paulus. Pada waktu itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Adik-adik masih ingat hari keberapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Benar sekali, hari ke-40. Dan di minggu ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Nah, waktu itu Tuhan Yesus naik ke sorga dan para muridnya kembali ke kota Yerusalem, kota yang bernama Yerusalem. Tetapi adik-adik, ada orang yang jahat. Ada orang yang sangat jahat. Dia tidak suka orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Namanya adalah Saulus. Betul adik-adik, Saulus. Dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menebus dosa umat manusia adik-adik. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan adik-adik. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota yang bernama Damsyik, berjalan untuk menangkap orang-orang yang percaya dengan Yesus, tiba-tiba ada sinar yang terang muncul tepat di mata Saulus dan dia rebah ke tanah. Dia terjatuh ke tanah. Lalu ada suara yang bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Adik-adik ada yang tahu nggak itu suara siapa ya? Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus yang terkena cahaya itu menjadi buta. Artinya tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat apapun lagi adik-adik. Dan teman-temannya yang bersama-sama dengan dia yang mau menangkap orang-orang Kristen membantunya dan menuntunnya untuk bisa berjalan.
Dan 3 hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Dan Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar mata Saulus bisa melihat lagi. Lalu akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Apakah adik-adik tahu? Saulus akhirnya bisa melihat atau tidak ya? Akhirnya Saulus dapat melihat kembali, matanya celik kembali dan ia dibaptis oleh Ananias. Lalu Saulus tinggal bersama-sama murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar tentang firman Tuhan adik-adik. Lalu akhirnya Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya berganti menjadi Paulus, di mana ceritanya sering kita dengar di dalam Alkitab. Kalau adik-adik membaca kisah selanjutnya dari Paulus, setelah pertobatannya, setelah dia dibaptis, setelah dia percaya Tuhan, ia menjadi pengikut yang sangat setia. Bahkan ia rela dihukum demi nama Yesus. Paulus bersedia menderita saat ia mulai menerima Yesus. Dan tentu saja ia dibenci dan dicemooh oleh teman-temannya. Adik-adik masih ingat teman-teman yang bantu dia untuk berjalan saat matanya tiba-tiba tidak bisa melihat lagi? Benar adik-adik, teman-teman itu mereka juga mau menangkap orang-orang yang percaya dengan Yesus. Nah, akhirnya setelah Paulus bertobat, teman-temannya berbalik menjadi membenci dia. Apalagi jika para imam kepala tahu bahwa ia sudah berbalik dari seseorang yang bisa menangkap dan menyiksa pengikut Kristus, kini berubah menjadi orang yang memenangkan jiwa untuk percaya kepada Yesus. Pasti keputusan Paulus untuk mengikut Yesus itu sangat luar biasa ya adik-adik, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Dan Paulus dengan kesadarannya memilih untuk tetap mengikuti perintah Tuhan adik-adik. Walaupun baru 1 kali bertemu dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara langsung dengan dia. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik sekalian yang setiap saat selalu mendengarkan tentang Tuhan Yesus? Apakah adik-adik masih mau berbuat hal-hal yang buruk? Ayo, siapa? Katanya pengikut Kristus, katanya percaya Yesus, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Apakah itu perbuatan yang benar? Tentu tidak adik-adik. Setelah kita membuat keputusan untuk percaya Yesus, kita harus terus berbuat hal yang benar. Begitu juga dengan Paulus. Nah, walaupun kita tidak mendengar langsung suara Tuhan Yesus seperti Saulus, namun firman Tuhan yang disampaikan dalam Alkitab sudah menceritakan dan mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan inginkan kita lakukan sebagai pengikut-pengikutnya. Adik-adik, tentu saja ada banyak sekali rintangan sebagaimana Saulus yang memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi dengan Paulus? Apakah dia menyerah? Apakah dia berbalik menjadi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? Dan apakah dia bersungut-sungut? Jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Paulus tidak menyerah dan tetap berpengharapan akan Tuhan. Paulus menjadi sosok yang tangguh di dalam Tuhan. Paulus tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan dia dan menolongnya. Sama seperti kita adik-adik, ada banyak godaan yang akan datang ketika kita memilih untuk melakukan hal yang benar. Kita mungkin tidak disukai oleh teman-teman yang biasanya mengajak kita untuk berbuat nakal. Atau mungkin kita akan tergoda untuk memilih antara mengikuti ibadah sekolah minggu atau asyik menonton film dan bermain game dengan teman-teman. Ayo adik-adik, ayo pilih yang mana? Nah, tetapi ketika kita memilih dan berkeputusan menjadi anak-anak Tuhan, kita harus berani meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Selamat tinggal hal-hal yang tidak baik.
kita harus berpendirian teguh terhadap perintah-perintah Tuhan dan tetap melakukan hal-hal yang benar seturut dengan kehendak-Nya, kehendak Allah. Nah, adik-adik, kita mau belajar ayat hafalan di minggu ini yang tertulis dari Roma 12 ayat ke-12. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, adik-adik, begitu cerita tentang Paulus yang namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus, di mana dia berkeputusan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar, dari tidak percaya Kristus, tidak percaya Yesus, menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami belajar banyak hari ini dari sosok Paulus, di mana dia berani berkeputusan untuk mengikut Yesus dan tetap berpendirian teguh untuk selalu ikut Yesus dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan yang sulit, dalam menghadapi rintangan apapun. Dia tetap berdoa, dia tetap tekun, dia tetap teguh di dalam Engkau. Bapak, kami mau juga menjadi anak-anak-Mu yang teguh di dalam Engkau, yang selalu menjadi kuat dan berpengharapan akan Engkau. Bapak, berkati adik-adik Impact Kids, berkati kakak-kakak yang akan mengajar di kelas Zoom ya Bapak. Kiranya Kau berkati mereka, Kau berikan hikmat kebijaksanaan-Mu agar mereka boleh belajar hal yang baru lagi dan mereka boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Setiap hari yang ku jalani, tak semuanya mudah. Ada yang sulit, ada yang susah.
Nah, adik-adik semua, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan kan apa yang disampaikan oleh Miss Pinky the Seahorse mengenai Paulus yang sudah bertobat. Dan dari keputusan dia mengikuti Yesus, Paulus mendapat banyak rintangan yang dia hadapi adik-adik. Tapi, Paulus tidak berbalik menjadi orang yang tidak percaya Tuhan, melainkan dia tetap teguh dan mengikut Yesus. Bahkan dari Paulus kita belajar dari ketangguhannya sampai hari ini ada begitu banyak orang yang percaya. Adik-adik mau belajar lebih lagi kan mengenai tangguh seperti Paulus? Yuk sama-sama belajar di kelas Zoom ya. Adik-adik, penasaran gak sih kita ngapain aja selama di kelas Zoom? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk segera daftarkan diri kalian di Impact Kids Impact Community Indonesia. Dan pendaftarannya bisa langsung nih scan QR code di sampingnya Miss Big, atau kalian bisa juga WhatsApp ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini.